Sekretaris yang saya hormati Pak JM Geopark Maros Pangkep beserta tim, dan tentu yang sangat luar biasa teman-teman media yang masuk tidak sebesar-besar ya. Tapi insya Allah senang bangga teman-teman para media hadir untuk menjadi bagian dari Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Sulawesi Selatan untuk ikut berdoa, bekerja bersama, dan kita berupaya bersama-sama untuk bisa mendorong Geopark Maros Pangkep ini untuk menjadi UNESCO Global Geopark. Amin. Tentu saja pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan apresiasi, penghargaan, terima kasih kepada kita semua, khususnya Pak Sekretaris, Pak JM yang berkenan hadir bersama-sama dengan saya untuk kita semua, dan tentu teman-teman media, karena memang apa yang akan kita lakukan beberapa hari ke depan ini menjadi salah satu tugas dari teman-teman media juga untuk membantu menginformasikan, mensosialisasikan kepada masyarakat kita di Sulawesi Selatan. Karena ini bukan hanya menjadi miliknya Maros dan Pangkep, meskipun letaknya ada di Maros dan Pangkep, tetapi ini nanti insya Allah akan menjadi miliknya Sulawesi Selatan, bahkan akan menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Ya. Nah, karena itu sekali lagi terima kasih banyak. Mohon setelah pertemuan hari ini informasi pemberitaan tentang rencana kedatangan tim asesor dari UNESCO ini bisa dimasifkan pemberitaannya, informasinya, tentu dengan harapan masyarakat kita akan mengetahui dan ikut memberikan dukungan, memberikan perhatian, dan memberikan doa tentunya ya, agar seluruh proses itu bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Nah, tentu yang lebih spesifik lagi, lebih terkhusus lagi masyarakat Maros, ya, masyarakat Makassar, masyarakat Maros, dan masyarakat Pangkep. Kenapa Makassar? Karena sebagian kegiatan mereka juga, bahkan penginapannya mereka akan berada di wilayah Makassar. Dan mungkin juga selama di sini akan berjalan-jalan di Makassar kalau ada waktunya. Tapi yang tentu yang paling utama itu untuk Maros dan Pangkep. Nah, ada hal yang menggembirakan di sini, tentu saja bahwa telah dilakukan berbagai upaya persiapan dan antisipasi yang sangat detail, ya, dari baik itu dari pemerintah provinsi. Dalam hal ini yang menjadi insektor di sini adalah Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan. Ini terbukti kegiatan ini semuanya menjadi bagian dari apa yang menjadi program kegiatan kita, khususnya di bidang sekul, ya, sejarah dan cagar budaya, dan juga sebagian kegiatannya itu di cover di bidang destinasi. Ya. Nah, kegiatan ini sudah juga kita laporkan, beraudiensi dengan Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, dan insya Allah Bapak Gubernur memberikan dukungan dan diinisiasi di tahun 2015, dan kemudian kita menjadi National Geopark di tahun 2017, dan kemudian di tahun 2019 kita diusulkan oleh pemerintah Republik Indonesia bersama dengan Geopark Ijen untuk menjadi kandidat Geopark Dunia atau UNESCO Global Geopark. Jadi ini menjadi sebuah kehormatan karena saat ini di Indonesia ada 14 National Geopark dan 6 yang sudah berstatus UNESCO Global Geopark. Dan kemudian dari 14 National Geopark yang ada, Geopark Maros Pangkep secara nominasi sebelumnya telah dilakukan asesmen oleh pihak kementerian, dan kita menempati urutan pertama untuk mewakili Indonesia untuk diusulkan menjadi kandidat UNESCO Global Geopark. Syukur alhamdulillah pada saat proses pengusulan berjalan dengan lancar. Namun karena teman-teman juga saya kira tahu bersama bahwa kemudian kita ada kondisi pandemi di tahun 2019, 2020 dan 2021, sehingga proses penilaian yang harusnya dilaksanakan di tahun 2021 itu harus tertunda. Baru tahun ini kemudian UNESCO yang berada di bawah sebuah badan yang berada di bawah naungan PBB itu mengirimkan 2 orang asesor untuk melakukan penilaian. Jadi sebelumnya pada saat kita mau diajukan sebagai kandidat Geopark Dunia, kita sudah mengirimkan dokumen sesuai dengan standar
yang dimiliki oleh UNESCO tentang semua potensi yang dimiliki oleh kawasan Geopark Malus Pangkep. Kita punya potensi yang sangat luar biasa di dalam kawasan Geopark Malus Pangkep yang tentunya bernilai internasional, baik dari sisi biodiversity dan cultural diversity-nya. Dari sisi biodiversity kita memiliki kekayaan alam. Teman-teman tahu tower cars yang ada di gugusan Maros dan Pangkep di wilayah darat yang kita sering lihat, dan sebagian juga menjadi bagian dari industri semen dan kemudian dimanfaatkan masyarakat. Itu adalah kawasan tower cars terluas kedua di dunia setelah Cina Selatan. Kemudian kita punya kekayaan batuan yang ada di daerah Batimala yang berumur 250 juta tahun yang menjadi series batuan yang menunjukkan bagaimana terbentuknya Pulau Sulawesi. Itu jadi salah satu poin dari sisi geodiversity-nya. Kemudian di sisi laut kita punya karbonat platform yang kita sebut dengan kawasan Spermonde yang bentuk pulau-pulau, itu juga menjadi salah satu poin dari sisi geodiversity. Tidak kalah tentunya dengan flora fauna biodiversity yang ada di dalam kawasan, kita memiliki hewan dan flora endemik yang hanya ada di kawasan Geopark Malus Pangkep. Nah, tadi itu ada hubung kaitnya dengan penjelasan mengenai roro dan pupu yang disampaikan. Jadi roro ini kita ambil dari adalah hewan endemik yang ada di Kabupaten Pangkep yang kemudian menjadi maskot Geopark Malus Pangkep. Diambil dari burung rangkong Sulawesi atau orang biasa kenal dengan nama Selamat sore Tribuners Jalannya sampai 30 di atas. 1, 2, 3. Ya, selamat sore Tribuners dan Tribuners. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sekarang kita berada di lapangan Andi Makassau. Di depan kita ini ada satu komunitas namanya Siguru. Komunitas ini bekerja atau aktivitasnya mengajar anak-anak jalanan di kota Parepare. Nah, yuk teman-teman, begini aktivitas si guru ketika memberikan pelajaran bagi anak-anak jalanan yang ada di kota Parepare. Kasih begini, Abot. Ya, Tribuners dan Facebooker, ini merupakan aktivitas manusia adalah kalau bisa dibilang, karena komunitas ini diisi oleh mahasiswa-mahasiswa dari berbagai kampus, kemudian berkumpul untuk mengajari anak-anak jalanan ini yang pendidikannya terhenti akibat karena kebutuhan ekonomi ya, Tribuners. Nah, jadi ini memang
Tribuners dan Facebooker, begini cara teman-teman kita, si guru, komunitas si guru yang memberikan pelajaran di luar aktivitas sekolah ya. Jadi ini anak-anak jalanan yang biasanya sehari-hari bekerja berjualan di lampu merah yang biasa kita lihat. Nah, kemudian di sore hari Tribuners anak-anak jalanan ini berkumpul di lapangan Andi Makassau untuk kemudian memberi belajar, baik itu belajar berhitung, belajar agama ataupun belajar yang lain-lain ya Tribuners. Ya, Tribuners, kita juga berkesempatan ya untuk mewawancarai salah satu member si guru untuk kemudian menjelaskan kegiatan apa yang sedang terjadi atau dilakukan ya Tribuners. Saya tidak bekerja selama 5 tahun di Amanahi untuk menjadi kota kami. Dari banyak kebanggaan dan banyak cerita yang ada di dalamnya. Pak Bupati, kalau saya ke Jakarta Pak, ketemu dengan orang-orang Jakarta, bangga dia rasanya saya ini ketua majelis daerah lokasi Luhut Timur. musyawarah daerah. Karena Kami di Republik ini, saya berasal dari KMP dan Muhammadiyah Ansor. Etalasenya intelektual Indonesia itu berhimpun di kami paling banyak. Harus kita ini mengaku itu bahwa etalase intelektual Indonesia ini banyak di korps alumni mahasiswa Islam. Sehingga saya berharap kepengurusan nanti ini yang menggantikan saya dan Tom dan lain-lain bisa lebih aktif dan bisa berkolaborasi dengan pemerintah daerah, sehingga sukses Pak Bupati hari ini menjadi sukses kita dari kami Luhut Timur. Teman-teman sekalian harus lebih aktif mengambil bagian, karena DPRD Luhut Timur ini dan presidium 2 di antara 3 unsur pimpinan itu adalah orang kami, sehingga kita bisa memastikan lembaga DPR itu dikendalikan oleh orang kami. Ya, saya, Pak Dipin, Ahmadi, Harisa, siapa lagi? Kami 7 orang melalui di DPRD Luhut Timur itu sangat mungkin bisa mempengaruhi kebijakan yang ada dalam DPRD itu. Sehingga harapan saya, siapapun nanti yang diamanahi oleh kawan-kawan untuk memimpin organisasi kebanggaan kita ini kita bisa sekali lagi bisa mensupport pemerintah Luhut Timur, yang mana DPRD itu adalah bagian dari pemerintahan ini, karena kami dan Pak Bupati adalah mitra sejajar di pemerintahan, sehingga soal kita dan kita semua sangat dibutuhkan untuk kebaikan dan perbaikan daerah yang di depannya. Saya kira itu, terima kasih kepada pengurus Majelis Wilayah kami Sulawesi Selatan telah berkenan hadir di tempat kami. Para Bapak Bupati mohon berkenan untuk memberi sambutan dan berbagi.
lakukan tindakan-tindakan di pemasukan itu tidak ada lagi semacam perdebatan. Yang kedua, rencana kita Pak, ini sementara ferry kita dari Batu Licin ini untuk sebentar malam. Jadi nanti ada rangkaiannya Bu, ada 3 sampai 4 kali kita lakukan pengiriman. Begitu juga karena biasanya kalau tahun-tahun kemarin itu tidak ada pengeluaran di Makassar, di Parepare semua. Tapi karena Parepare bukan hanya terbatas, sehingga dialihkan ke sini. Inilah bentuk dukungan kita terhadap peternak-peternak kita, dan ini juga kita harus dukung Bu, karena peternak-peternak kita itu 6 bulan yang lalu sudah dipelihara di sapinya untuk kebutuhan Idul Adha. Jadi kalau ini tertekan, bayangkan masih ada kerugiannya sebenarnya. Sudah ambil kredit tidak bisa bikin. Kemarin kan ada kejadian foto seperti kita maksudnya kita keluhan-keluhan peternak-peternak kita seperti itu. Jadi saya bilang jangan ragu Pak, kalau Sinjai kita siapkan namanya karantina sementaranya, nanti kita kirim nanti di situ. Besok tanggal 17 itu sekitar 150 kaki kita kirim ke Jakarta melalui pelabuhan 77. Jadi itu yang kita lakukan dan kita terus, tapi ini kita lakukan bukan mengabaikan kewaspadaan kita terhadap PMK. Karena kalau resiko PMK masuk sini itu lebih kerugiannya lebih besar. Tapi proses analisa resikonya terus mitigasinya kita sudah lakukan sesuai dengan SOP yang ditetapkan oleh Kementerian. Dalam hal ini Badan Karantina Pertanian. Yang ketiga barangkali karena sebentar malam jam 11 rencananya. Jadi saja tadi Bu kami bersedia Bu, adik-adik Nede juga kalau bisa, tapi ini enggak. Kalau mau bergabung boleh, saya juga hadir, Bu Sandra hadir. Kita lakukan pelepasan di pelabuhan sebentar. Karena kalau ini estimasi Pak, kalau kapal tidak sama kalau mobil Grab itu 5 menit sampai mati. Dibilang gas sampai mati. Kalau ini ferry biasanya hanya nakoda dengan Tuhan yang tahu kapan tibanya. Bisa juga kalau jam 11, biasa juga jam 3 baru merapat, jam 2 baru merapat. Proses pengangkutan itu biasanya 2 jam itu seperti itu. Dan langkah-langkah awal. Jadi sementara ini kita IKH-nya, ternak kita IKH-nya di Patengnya. Sebentar malam pengangkutan. Dan itu sudah dilakukan dispektannya, kita alat angkutnya kita lakukan pembersihan, begitu juga media pembawaannya, sapinya nanti. Dan mitigasinya, analisa risikonya, karena kan kalau truk itu, kalau sapi itu harus terkait dengan kesehatan hewannya. Dan tidak boleh menumpuk, jangan sampai ada cacatnya nanti pada saat dari IKH ke pelabuhan. Itu sudah kita antisipasi, insya Allah mudah-mudahan sebentar malam proses pengeluaran kita berjalan dengan sukses. Amin ya rabbal alamin. Itu barangkali pengantar dari saya, barangkali ada Ibu Sandra tambahan-tambahan, dan sebentar juga ada dari Dinas Peternakan nantinya memberikan pemahaman terkait terkait penanganan kita di pintu pengeluaran dan maupun pintu pemasukan. Karena kita keluar NTT itu masuk ke kita, tetapi kita keluarnya ke Kalimantan, Palangkaraya, malah sampai Papua. Tahun lalu itu jumlah ternak kita keluar sapi itu sekitar 21.000 keluar, tapi keluarnya dari Parepare karena kita menghadapi kondisi PMK.
Pare-pare agak kewalahan karena keterbatasan instalasi karantina hewannya. Jadi kita karantina di sini, kita bantu pengiriman pelaku usaha kita, peternak-peternak kita untuk melakukan pengeluaran Kalimantan dan Barat. Itu barangkali dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, benar saat ini saya berada di rumah salah satu calon jemaah haji yang tertunda berangkat tahun ini di Kabupaten Pinrang ya. Nah, bapaknya bernama Labunru yang tertunda naik haji karena usia. Nah, saat ini saya berada di rumahnya ya, Tribuners. Oh, ini berkasnya Bapak, Dik. Ya. Ya itu. Oke, ada silinya. Ya. Kata nih, Pak. Ya. Setoran pelunasan. Oh, ini setoran pelunasannya dia? Iya, pelunasannya dia. Pikir setor. Sudah sedia semua mie berkasnya, Pak. Iya. Ibu. Sudah juga diverifikasi di Bansari atau Oh iya. sudah dilapor ke Kemenak. Pokoknya tinggal menunggu. Tinggal menunggu panggilan. Iya. Menunggu berangkat. Bayangkan sudah ikut manasik haji. Ya. Iya. Oh, yang ibu tadi Ya, sudah ibu di bawah sudah ikut manasik kabupaten. Iya. Berarti asa itu kalau anu. Iya. Cuma toto kasih deh itu. Iya. Antong hati asa toto. Iya. Apa yero Cerita bang. Itu nak pengelatan. Pak Labunru ini usianya berapa, Pak? kira-kira kelahiran kan? Iya. Tapi kuliah umur tak tahun berapa lahir? Tahun berapa? Kenapa di sini 55 tahun deh? Waktu 1954. Kalkulator beda kan? Iya. Iya, 68. Hah? Iya, 68. Baru 67. Karena bulan 12. Coba mau bahasa Indonesia. Karena kamu mau bahasa Indonesia. Jadi Nama dia nggak yang penting. penting topawi. Ya. Maka di Bali di bahasa Indonesia. Iya, ya cantik. Iya. Ganteng kita. Ini kita. Tanya. Ya Pak Labunru, ini kita daftar haji tahun berapa? Tanggal 20 bulan 2 juga 10. Jadi sudah sekitar 12 tahun. Nah, ada nih sempat panggilan tak ke Tanah Suci ini atau bagaimana? Tahun 2022 ini?
Belum. Tidak ada. Karena umur tadi sekarang umur tak 67 tahun, Di. Berapa dana awal kita dulu, Pak? Iya, setoran tak dulu. Kita waskor 50. Dua sama ibu. Iya. Oh, sama Oh, jadi istri sama tak? ibu tidak ada yang berangkat juga. Iya. Tidak jadi juga. Iya, iya. Jadi sudah 2 kali ditunda, 3 kali ditunda nih Pak sama ibu. Iya. Udah 3 kali. 3 kali. Iya. Pak, apa Harapannya Pak? Mau Oke deh. Wah, ini presiden sejarahnya berkembangkan bukan apa yang bisa duduk? Nih kami aja. Tidak bisa duduk di bawah, kan kursi dulu. Itu yang kursi. Kenapa dulu? Kursi tadi kan tapi saya lempar ke kursi. Lanjut aja, kelongan dulu. Ya, iya sih. Sampai tutup bisa menghadap dari sana itu yang pas kayak jendela kan? iya di situ. Di situ. Apa artinya itu, Cak? La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah. Oke deh. Dulu kan? Dulu Ibu. Ini kasihan mau dipoto baru kita. Buat latihan sudah Pak, tenang lu komik. Yang tadi bahannya. Nenek mau cerita kayak tadi lagi. Tanala. Iya. Kita sudah mau pemiluan. Coba mau tetap penjati. Tulong mo mana ba sila gatero? Bapak sila macam motor. Sila. Beda-beda kan? Coba kurasa kalau dari bapak itu. Jadi pesan apa? Kayu nah. Jadi Tribuners, seperti inilah Kayu yang termahal apa lagi namanya itu? peti jenazah Kanannya. dari almarhum Pak Dale, Muslim Toraja pertama yang pemakamannya digelar secara ritual adat di Toraja. Jadi dalam peti ini tidak ada jenazah ya. Jenazah sudah dikuburkan atau dimakamkan. Jadi di dalam peti ini hanya terdapat batu nisan. Jadi kalau kita lihat petinya ini, di atasnya itu dihiasi naga, ada juga ukiran Toraja. Kemudian di sisi kiri dan kanan terdapat tulisan kaligrafi Arab. Umur piromi nenek tak mati. 72 ya? Tapi ada KTP-nya kira 45. Tahun 45 mana tadi? Pas Indonesia merdeka tuh. Oh.
Nah, kemudian di sisi atau di samping peti ini terdapat Tobalu yang merupakan kekasih dari almarhum, kekasih atau istri dari almarhum. Bagi orang Toraja menyebutnya Tobalu. Ini dalam 1 tahun dikawin dalam. Oh, kira nomi nama nenek. Tampil mereka 2022. Ketemu karena bulan 2 tena atau bulan. Oh, Bulan yang 20. Kan atau. Berarti tahun lalu. Tena. Jadi lebih tahun. Sekali Satu setengah tahun. tahu yang Tuh, lannya tuh tahu-tahu nggak? Tahu-tahu. Iya den. Di dalam. bisa saya kayak gambaran lain. Tunggu dia ada gambar. Iya. Ini tena gimana ni po awak? Ini tolong. Tabe. Ambil atau oh iya. Komputer dia laya turun maju bukan ini. Ini benar dia tidak. Nah, itu kintin. Jadi bisa kita lihat Tribuners, peti dari almarhum ini juga dihiasi tulisan kaligrafi Arab. Kemudian di bagian atas dan juga samping juga dihiasi ukiran Toraja. Kemudian di bagian penutup atau bagian atas ada naga. Wah. Bukai. Kita akan melihat seperti bentuk patung dari almarhum. Jadi Tribuners, inilah dia patung dari almarhum yang orang Toraja menyebutnya Tahu-Tahu. Caca. Bismillah. Wah, danti kakinya danti ya Allah. Saudara kandungnya kakek. Iya. Udah bisa kayak kakak papa atau? Jadi Tribuners, juga yang penasaran seperti apa isi dalam rumah tongkonan, rumah Toraja, jadi seperti inilah isinya. Apa toh? Aku bilang nggak bisa. Tunggu dulu Pak, tunggu dulu sebentar. Aku berdiri dulu Pak ya. Bantuin bantu. Bismillahirrahmanirrahim. Biar di sini. Halo. Adiknya? Ada ini. Oh. Nah biasa kan ditutup tolong ke Kosong di atas sini kalau terserami di situ apa di foto kita. Enggak, selesai. Anu, nenek, lihat ke sini aja. Nah, lihat semuanya orang. Ya, di dalam Iya, tidak. Oh, semua sudah turun di lantai nanti kalau di Popelon ini. Di Popelon. Jadi Tribuners, kaligrafi Arab ini
menghiasi peti di sudut kiri dan kanan peti. Kemudian di bagian atas juga terdapat ukiran Toraja. Lihat ke bawah ini, nanti orang main. Iya ya. Mana lagi foto Cana? Masa dia saya kami di lantang orang. Lantang. Iya. Jadi ini suasana di sekitar lokasi pemakaman atau prosesi Rambu Solo di Tarongko, Tribuners. Jadi saat ini prosesi Rambu Solo belum dilaksanakan atau belum dimulai. Namun rangkaian-rangkaian dalam prosesi Rambu Solo ini telah dimulai. Siang tadi pihak keluarga telah menyelenggarakan Pas Atedong atau Pasar Kerbau. Jadi dalam Pas Atedong itu menghadirkan kerbau dari pihak keluarga dan juga kerbau dari tamu yang akan diadu atau dipasilaga, Pasilaga Tedong. Baik, demikian video kita Tribuners. Tetap saksikan video live dari Tribun Timur.
Ya, selamat sore pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada. Bersama kami, reporter Tribun Timur Syamsul Bahri, langsung dari Jalan Persatuan Raya Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, di tempat kami berada ini adalah suasana atau tempat pelaksanaan musyawarah cabang atau musyab Partai Hanura Kabupaten Sinjai. Nah, partai ini pasca meninggalnya mantan Wakil Bupati Sinjai Andi Fajar sekaligus sebagai Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Sinjai meninggal dunia pada awal bulan Mei lalu. Nah, saat ini para pengurus sementara mempersiapkan mencari ketua baru. Nah, terlihat tadi di sepanjang jalan Persatuan Raya dan jalan-jalan utama di Kabupaten Sinjai terdapat sejumlah umbul-umbul Partai Hanura yang menghiasi sepanjang jalan-jalan utama yang ada di Kabupaten Sinjai seperti ini, pemirsa. Dan saat ini sudah ada 3 nama yang sudah mendaftar di panitia pemilihan di partai ini, dan kita akan mendengarkan penjelasan dari Bapak Sekretaris Partai Hanura Kabupaten Sinjai bersama Pak Hilal. Selamat sore Pak Hilal. Iya, bagaimana persiapan musyab Partai Hanura pada hari ini, Pak? Sampai sekarang persiapan sudah mencapai 90% tinggal pelaksanaan. Iya. Jadi setelah kita buka mulai tanggal 5 sampai tanggal 10 besok pendaftaran, sampai sekarang baru 1 yang mendaftar secara resmi. Tapi yang membangun komunikasi dengan panitia sudah ada 3 orang, termasuk 1 dari eksternal, 2 dari internal. Dari internal itu 1 sudah yang mendaftar secara resmi, yaitu Bapak Musawir, anggota DPRD Sinjai, Pak ya? Sinjai dari Partai Hanura. Sampai besok terakhir pendaftaran, sepertinya yang 2 ini akan mendaftar pada hari terakhir nanti, besok. Tapi tetap dibuka untuk dari pihak eksternal, Pak ya? Ya. Siapa saja tokoh kita buka secara luas ya, kepada pihak eksternal untuk bisa bergabung di Hanura untuk jadi ketua DPC pada